Nangi pal, kerjaan tugasmu video. Pal, pal, nangi pal, kerjaan tugas. Dituru ae kon. Sopo? Orientasi agama, kon gorong kan? Pak nasi gua. Iya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Sorry aku lagi sibuk. Sis cogas, cowok tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Pratama Iskandar, domisili Rungkut Barata, Surabaya. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Saya kelas B3, NIM saya 070102230008. Saya apa ya? Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil apa ya? Hasil apa? Rek? Ya, hasil analisis saya tentang religion in Islam. Apa saja yang ada poin-poinnya? Poin-poinnya ada perspektif teologis, perspektif tekstual, perspektif filosofis, perspektif hukum, dan perspektif mistik. Langsung saja ke yang pertama, perspektif teologis. Perspektif teologis menurut Ibnu Taimiyah menurut beliau menekan. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu perspektif teologis. Menurut Ibnu Taimiyah, perspektif teologis itu Ibnu Taimiyah sendiri menekankan pentingnya keikhlasan dan ibadah yang benar dalam mendefinisikan agama. Ia mendefinisikan agama sebagai sistem keyakinan dan praktek komprehensif yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya. Baginya, agama berarti mengakui kedaulatan Tuhan, tunduk pada kehendaknya, dan mengikuti petunjuknya. Jadi, kita sebagai umat muslim ini, kita harus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu semua sudah tercantum dalam kitab agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu perspektif tekstual. Khaled Abou El-Fad, seorang sarjana kontemporer, mendefinisikan agama sebagai jalan menuju transformasi lahir dan batin dan mencakup perilaku etis, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Ia menekankan perlunya terlibat secara kritis dengan teks dan tradisi agama untuk mengatasi tantangan modern. Jadi kita sebagai umat muslim itu kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak cuma stuck di tradisi itu aja. Cuma tradisi itu sendiri juga jangan ditinggalkan. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangannya zaman, seperti teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan itu mungkin dengan dakwah. Jadi kita dakwah terus kita share di YouTube, TikTok, atau sosial media lainnya. Itu selanjutnya yaitu perspektif filosofis. Perspektif filosofis sendiri ada 4 tokoh besar, yaitu Al-Ghazali,
Muhammad Iqbal, terus Abdul Karim Sorohus, dan yang terakhir itu Muhammad Arkoun. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, Imam Al-Ghazali memandang agama sebagai sarana untuk mencapai keselamatan hakiki. Ia mendefinisikan agama sebagai cara menuju keridhaan Tuhan melalui mengenali tanda-tandanya, menaati perintahnya, dan mengupayakan dengan mendekat kepadanya. Al-Ghazali menekankan pentingnya pengabdian batin dan penyuciannya. Mungkin bisa dikatakan seperti kayak ilmu, salah satunya adalah ilmu tasawuf seperti itu, yang kita itu mendekatkan diri kepada Allah dan khusyuk seperti itu. Kemudian kalau menurut Muhammad Iqbal sendiri, yaitu mendefinisikan agama sebagai kekuatan spiritual yang dinamis dan berkembang, yang membimbing individu menuju realisasi diri dan pemenuhan potensi unik masyarakat. Ia menekankan pentingnya ijtihad atau penelaran mandiri dalam menyesuaikan prinsip-prinsip agama dengan tantangan masa kini. Terus kalau yang menurut Abdul Karim Sorohus itu memandang agama sebagai proses penafsiran dan pemahaman berkelanjutan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Ia menekankan pentingnya keterlibatan rasional dengan teks-teks agama dan kebutuhan untuk mengatasi tantangan dunia modern. Yang terakhir yaitu Muhammad Arkoun. Muhammad Arkoun sendiri memandang agama sebagai fenomena sejarah yang dapat ditafsirkan manusia. Beliau menekankan keterlibatan kritis terhadap teks-teks dan tradisi-tradisi keagamaan, menganjurkan pendekatan kontekstual dan intelektual yang ketat dalam memahami agama. Jadi hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi kita juga dekat kepada Allah dan hubungan kita juga dekat dengan manusia, yaitu sosial maksudnya. Kemudian perspektif hukum ini ada tiga tokoh besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dimana beliau memandang agama sebagai sistem komprehensif yang membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia menekankan aspek praktis agama termasuk ibadah, perilaku etis, dan membina hubungan yang kuat dengan Tuhan. Jadi selain kita harus beribadah kepada Allah, kita juga harus berperilaku etis, yaitu bersosialisasi dengan umat-umat lainnya juga. Kemudian Rashid Ridho mendefinisikan agama sebagai sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu dan kolektif. Beliau menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan modern dengan tetap menjaga esensi keimanan. Yang terakhir yaitu Sayyid Qutb. Beliau menganggap agama sebagai cara hidup komprehensif berdasarkan bimbingan ilahi. Beliau menekankan integrasi seluruh aspek kehidupan dalam kerangka ajaran Islam meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, dan pribadi. Kemudian ada perspektif mistik. Perspektif mistik ini ada tiga tokoh juga. Yang pertama yaitu Ibnu Arabi, terus yang kedua Syah Waliullah Al-Dihlawi, dan yang terakhir adalah Jalaluddin Rumi. Kalau menurut Ibnu Arabi sendiri, beliau memandang agama sebagai menawarkan perspektif yang lebih esoterik tentang agama. Ia memandang agama sebagai jalan realisasi ketuhanan dan pengalaman langsung realitas ketuhanan. Ibnu Arabi berfokus pada perjalanan batin dan transformasi spiritual yang mengarah pada persatuan dengan Tuhan.
ya mungkin seperti tasawuf itu tadi ya. Kemudian Syah Waliullah Al-Dihlawi, beliau mendefinisikan agama sebagai seperangkat prinsip yang membimbing individu untuk memenuhi kewajibannya terhadap Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Beliau menekankan keterkaitan antara spiritualitas individu dan tanggung jawab sosial, serta menyorong pentingnya keseimbangan dan harmoni. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada. Jadi kita nggak cuma hablum minallah saja, kita juga harus hablum minannas, yaitu bersosialisasi dengan manusia, dengan masyarakat, kita gotong royong, saling tolong menolong, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah Jalaluddin Rumi. Beliau memandang agama sebagai jalan cinta dan pengabdian menuju persatuan dengan kekasih ilahi. Puisi Rumi kerap menekankan kekuatan transformatif cinta dan perjalanan spiritual sebagai pencarian kedekatan. Sekian penjelasan dari materi yang saya bawakan, yaitu Religion in Islam. Kurang lebihnya mohon maaf karena mengerjakannya juga mendadak, karena sebenarnya masih banyak tugas-tugas lain yang belum dikerjakan dan teman-teman juga masih menyicil tugas-tugas lainnya, jadi agak kesusu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin kurang enak atau salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,